Halo, selamat siang semuanya. CPJ lagi nih. Kali ini yang tipe CSK. Nah, CSK ini sangat beda dengan CSE. Dari mulai desainnya sampai tonalnya. Dan ini sama, unit pinjaman juga. Jadi sekali lagi makasih banyak buat Cross Audio ID atas unit reviewnya. Untuk harganya CSK ini juga sama dengan CSE, yaitu di kisaran 200 ribuan. Oke, saya unboxing dulu apakah isi dan kelengkapannya sama atau beda. Untuk box dan isinya sama banget dengan CSE. Ada sepasang shell, ear tips cadangan, kabel, dan pouch atau case kain. Juga ada buku panduan plus kartu garansi. Spek utama CSK ini config-nya sama dengan CSE. Dual hybrid yaitu 1DD dan 1BA. Spek lengkapnya bisa lihat yang ini nih. Untuk pilihan warnanya ada dua saja, yaitu hitam dan ungu. Housingnya menggunakan bahan full plastik juga, tapi dengan model yang lebih cantik. Faceplate-nya cukup unik dengan sudut yang cukup tajam. Dan bagian belakang shell-nya dibentuk lekukan-lekukan kayak custom IM. Untuk finishingnya oke lah ini. Nozzle-nya sedikit agak pendek dibanding CSE dan kebanyakan IM pada umumnya. Jadi untuk fittingnya di telinga saya gak begitu ngesil banget, tapi masih oke lah, gas sampai bocor. Mungkin dengan ear tips yang lebih panjang bakal lebih nyaman. Kabelnya menggunakan 2 pin 0,75 dengan model yang sama dengan kabelnya CSE. Namun punya CSK lebih tebal. Jadi untuk ketebalannya sama dengan kabelnya TRN CS1. Untuk splitter dan housing jack-nya CSK menggunakan bahan sejenis plastik. Beda dengan kabelnya CSE. Dan CSK ini kebetulan bukan versi mic, jadi gak bisa tes kualitas mic-nya. CSK ini punya tonal yang warm dan ekstra P-shape. Maksudnya ekstra di sini adalah lebih P-shape dibandingkan kebanyakan IM yang tonalnya P-shape. Dan CSK ini punya jenis suara yang cukup tebal, juga tuningnya yang cukup unik. Kuantitas bassnya gede dan bumi, tipikal yang lambat dan decay-nya yang panjang. Kalau dibandingkan dengan CA2 yang sama-sama gede dan bumi, tapi di CA2 kesan bassnya agak membosankan. Nah, beda dengan CSK ini, tipikal bassnya yang fun, menyenangkan. Dan di CSK bassnya lebih empuk dengan rumble yang lebih terasa. Kemudian deep dan pansinya masih oke. Tapi untuk lagu-lagu tertentu, mid bassnya agak masuk ke bagian frekuensi mid. Untuk midnya CSK ini mundur, tapi tipikal midnya cukup tebal. Kemudian vokalnya punya tone yang agak warm, cukup tebal dan posisinya tidak terlalu di belakang. Bagusnya vokal CSK ini bebas sibilan, jadi aman buat yang sensitif sama sibilan. Pada bagian high, CSK ini diboost sehingga treble-nya punya ekstensi yang cukup bagus. Suara khas BA drivernya lebih terasa dan bening. Untuk detailnya cukup baik, walaupun tidak sedetail CSE. Namun high-nya ini punya kesan yang asik dan tidak ada kesan metalik. Saya cukup acungi jempol untuk CSK di bagian ini. CSK ini punya teknik yang cukup baik. Yang paling terasa adalah soundstage-nya yang cukup megah dan cukup lebar. Namun untuk separasi masih di bawah CSE. Di CSK agak keganggu sama ekstensi bassnya. CPJ CSK ini mestinya cocok buat bass head. Saya cukup yakin kalau teman-teman pecinta bass dan punya Kika Z AK6X, ini bisa jadi kandidat yang kuat untuk upgrade. Secara keseluruhan, CSK ini punya sound signature yang unik. Tapi saya mau mengingatkan nih, bahwa CSK ini ada dua versi menurut orang CPJ-nya. Dan saya yakin
Yang saya coba ini adalah versi finalnya. Oke, itu saja yang bisa saya ulas untuk CSK ini. Sampai jumpa lagi dan salam Lovins Audio.